Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices. From yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Lit by the light of faith serenely beaming, with glowing heart by his cradle we stand. Lit by the light of stars sweetly gleaming, here came the wise men from the Orient land. A thrill of hope, the weary world rejoices. From yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Shalom, selamat sore semuanya. Saya berharap kalian semua anak-anak Tuhan berada dalam kondisi yang luar biasa, penuh damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan, terutama menjelang kelahiran Tuhan Yesus besok dan malam ini. Kita juga saya akan beribadah, saya akan berdoa bersama suami dan anak saya, dan kita makan malam. Oke, saya ingin membacakan, tadi ada yang share di grup salah satu teman, dan ini menurut saya adalah suatu renungan yang sangat bagus untuk anak-anak Tuhan yang sudah berada dalam Tuhan Yesus, yang sudah percaya, imannya semakin dikuatkan, semakin bertumbuh. Dan bagi yang belum menerima Tuhan Yesus, semoga ini bisa menjadi bahan renungan yang luar biasa, agar kalian boleh semakin mengenal siapa itu Yesus dan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Oke, saya akan membacakan inkarnasi.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terdapat di Yohanes 1 ayat 14. Yesus adalah Sang Firman, Logos, yang telah menjelma menjadi manusia. Kata menjadi manusia di dalam bahasa Latin adalah incarni, yang artinya menjadi daging. Dari kata inilah kata inkarnasi muncul. Kedatangan Yesus Sang Firman sebagai manusia atau inkarnasi kita peringati sebagai hari Natal. Sang Firman adalah Allah itu sendiri, kalimatullah dalam bahasa Arab. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Terdapat di Yohanes 1 ayat 1. Allah, Sang Firman yang menjadi manusia adalah inisiatif Allah sendiri untuk menebus umat manusia dari kuasa dosa. Jadi maksud inkarnasi adalah Sang Firman datang sebagai manusia di dalam tubuh daging, sebagai juru selamat manusia. Pribadi Sang Firman yang datang sebagai manusia ini dijuluki Anak Tunggal Bapa atau Sang Putra. Namun julukan ini bukan berarti Allah beranak, tetapi mengacu kepada Yesus adalah satu-satunya rupa gambar Allah sebagai manusia. Terdapat di Kolose 1 ayat 15. Ia juga dinamai Joshua dalam bahasa Ibrani, atau Yesus yang artinya Yahweh penyelamat, Allah penyelamat. Ia juga dinamai Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Walau ada banyak bukti ayat firman Tuhan tentang inkarnasi, namun ada yang masih keberatan dengan pendapat bahwa Yesus adalah Sang Firman sendiri yang datang sebagai manusia, karena tidak ada satupun perkataan Yesus yang mengatakan, "Akulah Allah." Tentu saja ini tidak mungkin dikatakan oleh Yesus saat ia ada di bumi bersama murid-muridnya. Namun Yesus secara eksplisit mengatakan siapa sebenarnya dirinya. Ia berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Terdapat di Yohanes 10 ayat 30. Kepada murid-muridnya ia juga berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Yohanes 14 ayat 9-10. Dia juga berkata kepada orang Farisi, "Aku ada sebelum Abraham diciptakan." Dan masih sangat banyak ayat yang mendukung bahwa Yesus adalah pribadi Allah, Sang Firman yang menjadi manusia. Bahkan di dalam kitab Wahyu lebih jelas lagi dikatakan siapa dirinya dan yang akan datang untuk kedua kali ke dunia. Terdapat di dalam Wahyu 1 ayat 7-8. Dia adalah yang abadi, namun dia berinkarnasi sebagai manusia, supaya kita yang daging diselamatkan dan memperoleh kemuliaannya. Kita yang seharusnya binasa, memperoleh hidup yang kekal, hidup yang immortal. Anda setuju? Pertanyaannya, mengapa kelahiran Yesus disebut juga inkarnasi? Menurut Anda, benarkah Yesus adalah Allah yang menjadi manusia? Apa alasannya? Dan hal yang berharga yang dapat kita petik dari renungan tadi, Sang Raja kekal datang ke dunia fana agar kita yang fana memperoleh bagian dari kekekalannya. Amin. Saya berharap siapa saja yang menonton apa yang saya sampaikan ini, yang masih belum percaya akan Tuhan Yesus, silakan cari tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Apakah benar dia adalah Tuhan atau dia hanya manusia biasa seperti yang Anda pikirkan? Tapi saya yakin jika Anda mencari,
Tuhan sendiri yang akan memberikan jawabannya. Jika Anda mau membuka hati Anda, Tuhan akan memberikan sendiri jawabannya kepada Anda. Dan Anda akan tahu di dalam hatimu, ya, Tuhan akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan kita dan melawat pribadi lepas pribadi. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati, dan saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Damai sejahtera dan sukacita turun di dalam bumi dan turun untuk kita semua manusia dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih.